24 jam hari ini. Gagasan revitalisasi Benteng Kuto Besak kembali diangkat Sultan Palembang Darussalam SMB 4 Fawaz Diraja saat berbicara sebagai narasumber webinar yang digelar Porwida Sumsel bekerja sama Universitas Terbuka Palembang Kamis kemarin. Menurut Sultan, upaya merevitalisasi BKB bakal mampu meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Palembang. Sebagai bangunan bersejarah yang berada di jantung pusat Kota Palembang, BKB diyakini bakal mampu mendongkrak PAD Kota Palembang, baik dari sektor kunjungan pariwisata, penjualan cenderamata kebudayaan maupun kuliner, termasuk meningkatkan kesejahteraan pecinta budaya di Palembang. Kepada peserta webinar, SMB 4 menjelaskan sebagai akibat pelestarian warisan budaya di Palembang, salah satunya BKB, antara lain terbentuk karakter masyarakat yang baik dan berdaya guna, serta mencintai dan melestarikan budaya, timbul rasa cinta tanah air dan bela negara, terawatnya benda-benda peninggalan leluhur dan memahami arti peninggalan leluhur, yang akan bermanfaat bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dengan tetap melestarikan kearifan lokal. Ketua Umum Porwida Sumsel, Ibu Dr. Insinyur Dia Kusuma Pertiwi, selain SMB 4 Fawaz Diraja, penyelenggara webinar juga menghadirkan narasumber lain. Di antaranya Restu Gunawan dari Kemendikbud Republik Indonesia, Kepala Disbudpar Sumsel Bapak Aufa Sahrizal, Sejarawan Eko Sulistyo, Dosen Fisip Unsri Dadang Hikmah Purnama, dan Dosen Fakultas Ekonomi UT Palembang Sine Pintor Silomba Patiro. Sementara itu, Direktur UT Palembang Ibu Dr. Meita Istianda mengatakan kebanggaan UT Palembang menjadi bagian dari Porwida Sumsel yang konsen kepada kebudayaan dan pariwisata di Sumsel. Kalau dari sisi UT sendiri, karena kami juga memiliki kepentingan yang sama dalam konteks bagaimana kita memanfaatkan atau menggali kearifan lokal itu untuk pembentukan karakter budaya bangsa kita, karena kan di tengah kemajuan teknologi informasi kita lihat ada potensi bahwa masyarakat itu akan kehilangan ya karakter budaya asli Indonesia, atau untuk di Sumsel itu ya karakter kesumselan lah ya. Reporter dan juru kamera Muhammad Iqbal, Palpres.com. Pemirsa, Wakil Wali Kota Palembang Fitriyanti Agustinda meninjau langsung bekas pekerjaan gali pipa di Jalan Ki Anwar Mangku Sentosa belum lama ini. Di sana Fitri mengaku geram lantaran bekas galian tidak diperbaiki. Beginilah kondisi bekas galian pipa di sepanjang Jalan Ki Anwar Mangku Sentosa. Terlihat jelas bekas jalan tersebut tidak diperbaiki secara utuh sehingga merusak jalan. Wakil Wali Kota Palembang Fitri Agustinda pun meninjau lokasi bekas galian jalan tersebut. Di sana dia meminta kepada pihak ketiga dari proyek penggalian pipa ini untuk melaksanakan pekerjaan memperbaiki bekas galian tersebut. Tak hanya itu, Fitri juga meminta kepada pihak kecamatan untuk dapat terus mengawasi setiap pengerjaan, baik dari pemasangan pipa hingga jalan yang dapat diperbaiki. Sebab jika memang pengerjaan ini tidak tuntas, tidak bagus atau dalam arti tidak dikerjakan dengan baik, maka pihak kecamatan bisa menghentikan pekerjaan itu untuk sementara. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, Palpres.com. Tak hanya menerima hibah pedati pangeran milik Depati Pangeran Haji Wanci bin Depati Pangeran Haji Agus Cik Kartamenggala di Desa Kedaton, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Ogan, Kemering Ulu. Di kesempatan yang sama, pihak Museum Negeri Sumatera Selatan juga menerima hibah tambahan koleksi antik yang sulit dijumpai di tempat lain, yakni batu saringan air kuno. Selain diyakini berusia tua dan dimiliki secara turun-menurun dari masa Depati Pangeran Haji Wanci masih hidup sekitar abad ke-19 Masehi, batu saringan ini juga dikenal dengan istilah kulkas orang zaman dahulu. Ya, karena fungsinya memang mirip kulkas, alias lemari es atau lemari pendingin. Kulkas berbahan batu cadas dengan bobot 25-30 kg ini berbentuk mirip tabung yang permukaan bagian atasnya dibuat persegi. Lekukannya cukup dalam untuk menampung kurang lebih 5 liter air.
Menurut si pemilik batu tersebut, Martina, cucu Pangeran Haji Wanci, orang zaman dahulu biasa menggunakan batu saringan ini diisi dengan air sungai Ogan. Dulu air sungai masih sangat jernih, bersih, bukan seperti sekarang. Diisi menjelang malam, lalu besok paginya keluar rembesan air dingin dari pori-pori batu saringan itu yang kalau diminum rasanya segar sekali. Saringan batu ini, sambung Martina, umumnya digantung di dapur. Dahulu tidak banyak orang yang memilikinya. Maklum saja, sama seperti kulkas saat ini yang harganya cukup tinggi. Sekarang batu saringan ini sudah langka, banyak yang sudah pecah, tidak berfungsi lagi. Sementara pengrajinnya pun sudah punah. Didasari kesukarelaan dan mengapresiasi upaya pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumsel melalui Museum Negeri Sumsel dalam hal pelestarian sejarah dan kebudayaan masyarakat Sumsel, Martina menghibahkan batu saringan tersebut. Reporter dan juru kamera Muhammad Iqbal, palfresh.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Sebanyak 18 personil polisi yang bertugas di Polres Oki mengikuti program Mang PDK Jero Chandra di Muka kemarin. Keikutsertaan anggota ini karena kedapatan positif pengguna nafza serta melanggar disiplin polisi. Personil polisi yang bertugas di Polres Oki mengikuti program Mang PDK Jero Chandra di Muka. Mereka ikut program ini karena positif pengguna hasfa serta melanggar disiplin polisi sebagai abdi negara. Kapolres Oki AKBP Alamsyah Pelu Pepsi mengatakan ada 18 anggota Polres Oki mengikuti pembinaan program Mang PDK Jero Chandra di Muka. Nah, mereka ini kita kumpulkan jadi satu, ya. Kemudian kita masukkan ke dalam kawah Chandra di Muka, di mana kegiatan ini hampir sama dengan proses pembentukan pada saat yang bersangkutan masuk menjadi anggota Polri. Mereka mengingatkan kembali agar yang bersangkutan itu seperti waktu awal dia sebagai anggota Polri lagi. Untuk gelombang kedua ini sebanyak 18 personil yang mengikuti kawasan ini. Ia menjelaskan seluruh personil akan dibina selama 7 hari dengan mengikuti berbagai kegiatan mulai dari disiplin apel, olahraga, materi pendidikan, dan kegiatan keagamaan. Jika masih terdapat beberapa anggota yang tidak lulus, maka pelatihan akan diperpanjang lagi selama 7 hari selanjutnya. Dia berharap program ini mampu mengembalikan tujuan utama kepolisian, yaitu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat dan negara. Reporter dan juru kamera Mujianto, palfresh.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Bagi pemirsa yang ingin tempatnya dikunjungi atau diliput tim Sumsel 24 jam, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share tayangan ini. Saya Sri Devi, sampai jumpa.